Saat itu pula lah mata Dewi melotot melihat sosok bayangan samar di antara kegelapan ruangan berlari menuju ke arah ujung rumah itu. Membuat Dewi semakin takut, lantas lari masuk, pintu dia tutup. Lantas bermain-main, mengitari, berlari memutari sosok Wewe Gombel. Sosok-sosok anak kecil berkepala plontos dengan wajah menakutkan. Wujudnya begitu menyeramkan. Tak cukup sampai di situ, ketika Dewi di tengah ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba tepat di samping kanan Dewi muncul pula sosok tinggi besar berbulu lebat, hitam, legam, dengan taring mencuat, mata yang merah menatap tajam ke arah Dewi. Seketika Dewi waktu itu pun langsung pingsan rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini dituturkan oleh pasangan suami istri yang dulu di awal pernikahan mereka, sang istri yang bernama Dewi mengalami sebuah malapetaka yang hampir membuat dirinya mati akibat keserakahan, kebiadaban mertuanya sendiri, orang tua dari Wanto, suami Teh Dewi. Kisah ini begitu absurd, bisa dibilang ketika didengarkan mustahil terjadi di kehidupan kita. Tapi apa mau dikata, percaya tak percaya, kejadian yang dialami oleh Teh Dewi betul-betul nyata. Bahkan mungkin di belahan daerah lain masih banyak orang-orang yang mengalami hal serupa seperti yang Teh Dewi alami di masa lalu. Dulu Dewi dan Wanto, mereka berdua sama-sama merantau dan bekerja di sebuah perusahaan di daerah Jakarta. Di kota besar, kota metropolitan, Dewi dan Wanto sama-sama bekerja dan tinggal cukup berdekatan. Mereka ngekos di daerah dan lokasi yang sama, tak jauh dari perusahaan tempat bekerja. Awalnya Dewi dan Wanto hanya melakukan hubungan pertemanan biasa. Namun makin lama, dua manusia ini akhirnya jatuh cinta, lalu menjalin kasih. Sampai akhirnya selepas 2 tahun berhubungan, Dewi mendesak Wanto untuk lekas melamar dirinya. Tentunya Wanto sendiri yang memang begitu mencintai Dewi. Ketika Dewi kekasihnya ini minta dilamar, minta dinikahi, terlebih lagi memang Wanto sudah mencicipi Dewi akibat pergaulan yang begitu ketat dan jauh dari orang tua mereka. Wanto pun setuju. Maka satu saat, waktu itu cuti bersama menjelang Lebaran, Wanto diajak Dewi pulang ke daerah Cibiuk, tempat tinggal Dewi dan orang tuanya.
Sedangkan Wanto yang tinggal di daerah Cikalong berbeda kabupaten dengan Dewi. Waktu itu memang sengaja tak pulang ke kampung terlebih dulu, memilih mengikuti Dewi kekasihnya. Singkat cerita, di Cibiuk, Dewi pun memperkenalkan Wanto kepada Cecep dan Eti, ibu bapaknya, sebagai kekasih dan calon suaminya. Kepada kedua orang tua Dewi, Wanto pun berterus terang akan niatannya untuk mempersunting Dewi. Cecep dan Eti tak mempermasalahkan siapapun pilihan Dewi, asalkan Dewi bahagia. Cecep dan Eti tentunya setuju apabila Wanto mau menikahi Dewi, anak mereka. Satu malam Wanto menginap di rumah calon mertuanya. Lalu keesokan paginya Wanto pamitan pulang ke daerah Cikalong, sekaligus akan meminta izin kepada orang tuanya agar secepat mungkin mempersunting Dewi. Dewi dan keluarganya pun setuju. Nah, besoknya Wanto pulang kampung ke rumah bapaknya di daerah Cikalong. Tak berselang lama, hanya sekitar 1 bulan pasca si Wanto datang ke rumah orang tua Dewi. Dewi yang sudah disuruh resign oleh Wanto langsung berhenti bekerja dan tinggal di kampung kembali. Wanto pun beserta Haji Barnen bapaknya dan Bu Suci ibu tiri ketiganya datang bersama rombongan keluarga kecilnya menuju ke desa Cibiuk untuk melamar Dewi. Istilahnya mereka berdua pun melakukan pertunangan. Namun selepas pertunangan malam itu, Haji Barnen tak mau berlama-lama anaknya hubungan tak jelas. Langsung mengajak Cecep dan Eti menentukan tanggal pernikahan mereka berdua. Justru hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh Cecep. Maka dengan senang hati, malam itu pun keluarga Cecep yang sama-sama hadir menerima tamu calon besannya, langsung diskusi untuk menentukan tanggal pernikahan Dewi dan Wanto. Hanya berselang 2 bulan pasca tunangan, akhirnya Dewi dan Wanto pun melangsungkan pernikahan yang cukup meriah. Lantas 1 minggu pasca menikahi Dewi, Wanto memboyong Dewi ke Cikalong tinggal bersama Haji Barnen dan Bu Suci. Dewi pun hanya mengikuti keinginan sang suami. Walau terasa berat meninggalkan ibu bapaknya, Cecep dan Eti, namun Dewi yang sudah menjadi istri Wanto, kewajibannya adalah mengikuti dan mentaati Wanto selaku suami. Perlu diketahui pula, Wanto ini anak tunggal dari 4 istri Haji Barnen. Hanya Wantolah anak dari si Haji Barnen, lebih tepatnya anak dari istri pertamanya. Yang ketiga istrinya semua meninggal. Bahkan Bu Suci, istri keempat dari Haji Barnen, itu usianya paling hanya berbeda 3-4 tahun saja dari Dewi menantunya. Dewi yang belum tahu tempat tinggal dari sang suami
di Cikalong seperti apa? Waktu pertama kali dijemput dibawa tinggal di Cikalong, Dewi cukup terkejut. Ternyata Wanto ini tidak sesederhana yang diketahui Dewi. Haji Barnen ternyata orang sukses di Cikalong. Bisa dibilang seorang juragan yang katanya punya bisnis peternakan seperti kambing, domba, sapi, dan sejenisnya. Bisa dibilang Haji Barnen ini orang paling kaya di daerah Cikalong pada waktu itu. Kontras sekali rumah tempat tinggal Haji Barnen dibandingkan rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Rumah Haji Barnen, rumah termewah yang ada saat itu. Namun, di balik kemewahan rumah Haji Barnen, rumah Wanto suaminya, dalam pandangan Dewi, justru rumah besar dengan 2 lantai yang begitu mewah dirasakan Dewi malah terasa begitu menyeramkan. Hawa angker, hawa menakutkan sudah dirasakan Dewi ketika pertama kali tinggal di rumah sang mertua. Sedangkan Wanto selepas memboyong sang istri, dia pun pamitan kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Dewi awalnya berat ditinggalkan Wanto, ya maklum pengantin baru. Tapi mau bagaimana lagi? Karena Wanto belum siap memboyong Dewi ke Jakarta. Akhirnya Dewi pun hanya bisa pasrah. Wanto suaminya di awal pernikahan mereka hanya pulang ke Cikalong 1 bulan 1 kali. Itu pun hanya 2 hari kebersamaan dengan sang suami. Selepas Wanto kembali ke Jakarta, disinilah tanpa Dewi sadari awal bencana, musibah menimpa kehidupan Dewi. Seolah kematian mengintai Dewi di balik dinding-dinding lembab, di balik ruang-ruang gelap rumah mewah sang mertua yang terasa begitu aneh dan menakutkan bagi Dewi. 2 minggu pasca pernikahan atau 2 minggu pasca pindah ke rumah sang mertua, Dewi mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di kediaman rumah mertuanya itu. Rumah itu begitu besar. Lantai 1 terdiri dari hampir 5 kamar. Dengan 1 kamarnya cukup besar pula dibandingkan rumah Dewi. 1 kamar di rumah mertuanya sebanding 2 kamar di rumah Dewi. Dewi sendiri ditempatkan di kamar utama yang terletak di bagian depan, tepat di samping ruang tamu. Sedangkan Haji Barnen dan Bu Suci, ibu tirinya si Wanto, itu tinggal di kamar yang lain. Namun ada yang membuat Dewi begitu heran dan kebingungan. Ketika 3 hari pertama tinggal di rumah sang mertua, waktu itu di pagi hari, Dewi dan kedua mertuanya duduk santai di ruang tamu. Waktu itulah Bu Suci berkata kepada Dewi, "Wi, selama kamu tinggal di sini, jangan sekali-kali kamu naik ke lantai atas." "Loh, kenapa, Bu?" "Ya nggak kenapa-napa. Lantai atas itu tempat kerjanya Bapak. Di situ cuma ada ruang kerja, kamar kerja,
Gak ada apa-apa. Jadi Dewi gak perlu naik ke lantai atas. Oh, terus kalau nyapu boleh Bu? Gak usah. Ngapain kamu nyapu? Di sini kan ada pembantu yang tiap pagi datang bersih-bersih di rumah kita. Pokoknya kamu jangan sekali-kali naik ke lantai atas. Nanti ganggu bapakmu, ucap Bu Suci. Iya Wi, lantai atas itu tempat bapak kerja, sekaligus tempat istirahat bapak. Si Wanto aja gak pernah naik ke lantai atas. Dewi pun walau merasa heran, akhirnya ya mengangguk saja. Wong dia di situ numpang. Walaupun tentunya nanti rumah itu akan menjadi milik Wanto. Tapi bagi Dewi, selama ibu dan bapak mertuanya masih hidup, ya peraturan mereka lah yang harus Dewi ikuti. Selama tinggal di situ pula, Dewi begitu heran karena rumah yang besar itu tak ada kehangatan. Hawanya begitu lembab dingin. Bahkan kalau lampu tak dinyalakan, mau tengah hari pun, rumah Haji Barnen di dalam itu gelap. Seolah Dewi ini tinggal di alam yang berbeda. Ketika membuka pintu depan, langit begitu terang. Tapi masuk lagi ke dalam, kontras sekali. Di dalam rumah samar-samar, seperti ada di alam antara, seperti waktu di sandekala. Seolah rumah itu adalah sekat dimensi antara dimensi manusia dan dimensi bangsa goib, bangsa jin. Tak sampai di situ saja. Dari hari ke hari, keanehan-keanehan semakin kentara dirasakan oleh Dewi. Satu saat, di tengah malam, ketika Dewi malam itu tak bisa tertidur lelap sama sekali. Kamar yang penuh kenangan kenikmatan karena malam pertama tak dilakukan di rumah Dewi karena ya rumahnya terlalu sempit. Dewi mendengar suara langkah-langkah kaki yang berlarian di balik pintu kamar utama. Langkah-langkah kaki itu begitu lincah, seperti langkah kaki anak kecil. Dewi termenung. Loh, itu siapa yang lari-lari di luar kamar? Pikir Dewi. Bahkan Dewi yang penasaran turun dari ranjang, lantas melihat bayangan dari celah di bawah pintu. Jelas itu memang orang yang lari-lari. Bayangannya terlihat kecil, bukan bayangan kaki orang dewasa, tapi kaki anak-anak. Di tengah keheranannya Dewi, karena di rumah itu dia hanya tinggal dengan mertuanya, tak ada orang lain. Dewi menerka-nerka, siapa anak kecil yang berlarian di balik pintu kamarnya. Tak cukup sampai di situ, ketika Dewi ada niat mau membuka pintu, langkah kaki yang berlarian itu malah menaiki tangga ke lantai 2. Jelas sekali, berlarian, bahkan sampai bolak-balik. Layaknya anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Bahkan semakin didengar oleh Dewi, terdengar pula suara tawa anak-anak yang begitu samar. Bukan satu, tapi lebih dari 2 anak-anak seperti yang sedang bermain kejar-kejaran. Di situ, Dewi mulai merasa ketakutan. Karena semakin didengar, suara tawa itu malah begitu menyeramkan. Bulu kuduk Dewi mulai meremang. Walau ragu dalam hati, ada rasa takut,
Tapi rasa penasarannya pun sama, begitu besar. Maka dengan perlahan Dewi memutar gagang pintu. Berusaha tak menimbulkan suara. Dewi lantas pelan membuka pintu kamarnya lalu keluar. Dia fokus menatap ke arah tangga yang begitu gelap. Di rumah itu hanya kamar Dewi yang masih menyala terang. Ruangan lain semua sudah dipadamkan. Nah, begitu berdiri di luar pintu kamar, pandangan fokus ke arah anak tangga. Dewi makin terkejut. Suara langkah-langkah kaki berlarian terdengar. Suara tawanya begitu nyata walau samar. Namun tak ada sosok, tak ada wujud yang terlihat di pandangan Dewi. Menyaksikan, merasakan itu semua, Dewi pun mulai ketakutan. Ketika dia berniat masuk kembali ke dalam kamar, pandangannya tak sengaja tertuju ke arah ruang tamu. Saat itu pula lah mata Dewi melotot melihat sosok bayangan samar di antara kegelapan ruangan berlari menuju ke arah ujung rumah itu. Membuat Dewi semakin takut, lantas lari masuk, pintu dia tutup. Duduk kembali di atas ranjang. Napas Dewi tersengal-sengal. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh Dewi. Dewi ketakutan. Lalu, tak berpikir panjang, Dewi yang menatap ke arah jam dinding melihat tepat jam 12:30 malam. Dia pun naik kembali ke ranjangnya, menutup tubuh dengan selimut tebal, berharap dalam hati, kalau apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan malam itu hanya sekedar mimpi. Dewi yang tertidur di atas ranjang empuknya kembali terjaga, kembali terbangun. Ketika tiba-tiba mendengar suara ketukan dari jendela kamar. Seperti ada yang membangunkan. Ketukan itu di jendela terasa begitu nyata. Dewi yang tertidur lantas membuka mata. Kembali duduk, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai, tertutup hordeng hitam. Di situ, Dewi terus menatap ke jendela yang masih berbunyi. Ketukannya perlahan. Namun entah kenapa, ketukan di kaca jendela seperti mengetuk jiwa Dewi. Menarik Dewi, membuat Dewi begitu ketakutan. Tak lama, suara ketukan hilang. Dewi malah mendengar suara orang menyapu di halaman. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi. Begitu teratur penuh irama. Dewi terkejut. Loh, ini baru jam 3 pagi. Masa Bi Inem udah mulai kerja? Pikir Dewi. Dia sangka itu pembantu mertuanya. Lagi nyapu bebersih di depan rumah. Tapi nggak mungkin. Bukannya Bi Inem datangnya jam 7 pagi. Lantas, masa Bu Suci nyapu jam segini? Pikir Dewi. Suara itu jelas seperti orang lagi nyapu. Dewi yang penasaran mendekat ke arah jendela kamar. Dengan pikiran yang penuh keraguan, tangan agak sedikit gemetaran, Dewi pun menyingkap kain gordeng, menyingkap tirai penutup jendela, mengintip ke halaman depan. Begitu tirai disingkap, Dewi belum menyaksikan apa-apa, hanya terdengar suara. Halaman itu memang begitu luas. Dewi terus memperhatikan sudut-sudut halaman.
Sampai akhirnya pandangan Dewi tertuju ke sudut kanan halaman rumah depan. Saat itulah suara orang menyapu semakin kencang. Namun yang dilihat Dewi bukan Bu Suci ataupun Bi Inem. Yang dia lihat justru sosok berbaju putih. Bukan menyapu. Sosok berbaju putih dengan rambut hitam yang gimbal sedang berjalan bolak-balik di halaman. Dan suara menyapu berasal dari rambut gimbalnya yang begitu panjang menyentuh tanah. Melihat itu, Dewi terkejut, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Dia terkesima, begitu takjub. Hati dan pikirannya penuh ketakutan ketika sosok itu berjalan mendekat tepat di depan kamar Dewi. Suara gesekan rambut gimbal dengan tanah seperti lidi yang disapukan. Sosok itu berhenti di depan Dewi, hanya terhalang oleh kaca jendela yang begitu tebal. Dewi seolah dipaksa melek menatap makhluk yang begitu menakutkan. Ketika makhluk itu tiba-tiba berbalik ke arah Dewi, wajahnya begitu hancur dan yang mencolok 2 buah dada menggantung hampir mencapai lutut si perempuan gimbal. Dewi ingin menjerit, namun tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Mata ingin dipejamkan, namun tetap dipaksa terbuka. Dia hanya bisa gemetar berdiri terpaku ketika makhluk dengan 2 payudara raksasa yang menggantung berjalan mendekat pelan ke arah jendela kamar Dewi. Dan begitu tepat berada di depan Dewi, berhadap-hadapan dengan Dewi. Makhluk itu mengangkat kepala, menunjukkan wajah hancur yang begitu menakutkan. Dan saat itu pula lah tekanan batin, rasa takut yang teramat sangat menimpa Dewi. Dewi pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Esok paginya, Dewi terbangun oleh suara ketukan pintu. Ketika Dewi membuka mata, "Astagfirullah, ya Allah ya Robbi," ucap Dewi. Dia pun heran. Seingat dia, semalam dia kan pingsan selepas beradu pandang dengan sosok wewe gombel di halaman. Tapi ketika bangun, dia terbaring di atas ranjang. Dewi, bangun nak, ini sudah pagi loh." Terdengar suara Bu Suci dari balik pintu. Iya Bu, iya." Dewi tak terlalu fokus menjawab panggilan mertuanya. Dia masih heran. Yang semalam itu nyata. Tapi kenapa? Kenapa terbangun dia tidur di ranjang? Siapa yang memindahkan tubuh Dewi? Tak berpikir panjang, Dewi pun lantas turun dari ranjang membukakan pintu. Ada apa? Gak ada apa-apa Bu. Oh, kirain ada apa. Dari tadi kok dipanggil-panggil gak bangun-bangun. Iya Bu, maaf. Dewi semalam begadang Bu. Ya sudah, yuk ikut sarapan sama ibu dan bapak, ajak Bu Suci. Dewi pun menurut, langsung sarapan ke ruang tamu. Nah, selesai sarapan, terlihat pula Bi Inem lagi nyapu tuh di depan rumah. Dewi berniat mau ke kamar mandi. Begitu masuk ke kamar mandi, baru sadar Dewi. Ketika di dalam kamar mandi, Dewi mencium bau busuk, bau bangkai. Kok bau bangkai? Ucap Dewi. Begitu diendus-endus, bau bangkai itu berasal dari tubuh Dewi.
kok bau bangke sih? Ih, Dewi pun membuka pakaiannya. Begitu pakaian dibuka, Dewi gantung di kastop kamar mandi. Terkejut dia. Ada noda-noda kemerahan di pakaian Dewi. Begitu Dewi cium, ternyata bau bangkai dan bau amis berasal dari noda merah di pakaiannya. Dewi pun terkejut. Terlebih ketika ada 2 ekor belatung jatuh dari balik pakaiannya. Terkesiap Dewi waktu itu. Ingatlah dia, sosok Wewe Gombel dengan wajah hancur penuh belatung. Dewi berasumsi kalau dia dipangku oleh si Wewe Gombel dipindahkan ke ranjang tidurnya. Itu hanya spekulasinya Dewi. Karena di tubuhnya, di bajunya, itu ada bercak-bercak darah. Dan ada 3 ekor belatung berjatuhan. Celana dia buka, dia perhatikan. Ternyata sekujur pakaian Dewi, baju dan celananya berbau begitu sama. Bau bangkai dan bau amis darah. Di situ Dewi pun merinding ketakutan. Namun Dewi tak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang dia alami semalam tak mungkin dipercaya oleh siapapun. Dewi lantas bergegas mandi. Mengenakan handuk dia lilitkan di tubuh. Baju dan celana tidurnya yang sudah bau bangkai dia pindahkan ke mesin cuci. Dewi pun bergegas ke kamar berganti pakaian. Selepas berganti pakaian, Dewi keluar mencari-cari keberadaan Bu Suci dan Haji Barnen mertuanya. Terdengar suara sendak gurau dari halaman depan. Haji Barnen dan Bu Suci sedang asik bercanda di sebuah gazebo di sudut kiri rumah. Dewi pun bergegas keluar. Nah, Dewi ikut nimbrung dengan ibu bapak mertuanya yang terkesan begitu baik pada dirinya. Nah, di situ Dewi pun cerita apa yang semalam dia alami. Bu, Pak, semalam Dewi ngalamin hal aneh loh, Pak. Hal aneh? Hal aneh apa, Wi? Itu loh, Pak. Dewi tengah malam dengar suara-suara anak kecil, Pak. Lari-lari di ruang tamu, lari-lari di tangga. Namun tak ada wujudnya, Pak. Dewi hanya melihat sosok bayangan hitam di ruang tamu yang lari ke ujung ruangan di rumah kita, Pak. Dan lebih parahnya, Pak, ketika Dewi tertidur sekitar jam 3, Pak, Dewi melihat Wewe Gombel, Pak. Hah? Wewe Gombel? Wewe Gombel apa, Wi? Wewe Gombel dari mana? Tanya Haji Barnen dengan kening berkerut sambil menyunggingkan senyum. Bener, Pak. Di sini, Pak. Nih, Wewe Gombel itu jalan dari sini ke sini, Pak. Terus bolak-balik, Pak. Kayak orang nyapu suaranya, Pak. Wih, kamu ini ada-ada aja loh. Bapak loh, udah 30 tahun lebih tinggal di rumah ini. Belum pernah lihat kejadian seperti itu. Apalagi Wewe Gombel nyapu. Yang nyapu itu Binem, Wi. Tapi Pak, alah, sudahlah. Itu hanya mimpi saja, Wi. Jangan kamu pedulikan. Lalu Dewi berbalik ke Bu Suci. Bu, beneran Bu, tolong percaya sama Dewi, Bu. Baju Dewi buktinya, Bu. Itu banyak bercak darah, Bu. Wi, ya sudah, yuk kita lihat. Masa iya sih? Ucap Bu Suci. Bu Suci pun mengikuti Dewi ke dapur. Yang dituju mesin cuci. Kebetulan baju-baju masih di dalam. Bu, ini Bu. Bajunya si Dewi dibawa sama Dewi diperlihatkan ke Suci. Nih, loh, mana Wi? Gak ada. Gak bau bangke. Dewi pun ngendus. Dia cari-cari itu bercak noda darah yang menempel di baju dan celana tidurnya. Namun pagi itu, ketika ditunjukkan kepada Bu Suci, itu semua hilang, tak ada. Tuh, ibu bilang juga apa?
Kan kata bapak, kamu itu cuma mimpi. Bener kan? Kamu itu cuma mimpi. Makanya jangan keseringan begadang. Udah, simpan lagi ke mesin cuci. Yuk, kita ngopi lagi di depan. Ajak Bu Suci sambil tahan tintinya tersenyum dan menertawakan kelakuan menantunya. Nah, di sini Dewi pun jadi malu sendiri. Sambil menunduk, tersenyum malu-malu, Dewi hanya menggaruk-garuk kepala. Apa iya cuma mimpi ya? Tapi kok tadi di kamar mandi semuanya begitu nyata. Dan ketika Bu Suci yang berjalan terus keluar dari rumah, meninggalkan Dewi yang jalan pelan di belakangnya, Dewi terhenti. Dia pun berbalik kembali ke dapur, penasaran. Balik lagilah dia ke mesin cuci. Saat itulah bau bangkai kembali tercium oleh hidungnya Dewi. Ketika melongok ke dalam mesin cuci, bajunya penuh dengan dan puluhan belatung yang begitu menjijikan. Dewi yang terkejut hampir teriak. Namun teriakannya terhenti tatkala melihat sosok Bi Inem di dalam dapur berdiri dengan muka yang begitu pucat, pandangan mata yang begitu kosong. Berdiri kaku menatap ke arah Dewi, lantas tersenyum menyeringai, kaku begitu menakutkan. Dewi pun lantas lari ke ruang tamu. Namun ketika mau teriak memanggil Haji Barnen dan Bu Suci, ibu bapak mertuanya, Dewi pun mengurungkan niat. Karena waktu itu terlihat pula sosok Bi Inem lagi nyapu di samping gazebo. Dewi sampai frustasi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kalaupun dia kembali cerita, gak bakal mungkin dipercaya. Akhirnya Dewi memendam itu semua. Dia kembali ke gazebo, ikut ngopi dengan perasaan dan pikiran yang tak karuan bersama Haji Barnen dan Bu Suci. Waktu pun berlalu. Tak terasa sudah 1 bulan Dewi tinggal bersama mertuanya. Waktu itu memasuki awal bulan kedua pasca pernikahan dengan Wanto, suaminya. Di bulan kedua ini, saat itu malam hari sekitar jam 8, Dewi, Suci dan Haji Barnen duduk bersama di ruang tamu menonton TV. Saat itu Bu Suci pun pergi ke dapur meninggalkan suami dan menantunya. Tak lama datang membawa gelas cangklek berisi minuman. Minuman itu dia sodorkan ke Dewi. Wi, nanti sebelum tidur minum ini dulu ya. Loh, itu apa Bu? Ini jamu kesuburan. Maklumlah Wi, ibu sama bapak itu sudah pengen cepet punya cucu. Jadi ketika minggu nanti si Wanto pulang, kamu gituan sama suamimu, itu cepet ngandeg, cepet jadi anak. Ah, ibu, masa segitunya sih Bu? Ih, ibu sama bapak ini udah tua loh. Ya maksudku, bapakmu ini udah tua loh. Kalau ibu kan masih muda. Tapi kan ibu nggak bisa ngasih anak buat bapak. Bapakmu juga udah pengen punya cucu. Iya Wi, bapak ini udah pengen punya cucu loh. Minum saja jamunya. Itu buat nyuburin rahim dan kandungan kamu. Iya Pak, nanti Dewi minum, ucap si Dewi. Nah, mereka pun lanjut nonton televisi. Sampai tak terasa udah 1 jam, Bu Suci dan Haji Barnen pamitan tidur terlebih dulu. Dewi pun mengangguk, lantas mengambil gelas berisi jamu kesuburan dari ibu mertuanya. Dia minum habis saat itu juga. Dewi masih asik nonton TV. Namun, makin lama nonton TV, selepas minum jamu kesuburan, Dewi mulai merasa ngantuk. Loh, kok jadi ngantuk gini sih? Pikir Dewi.
Kelopak mata terasa berat, seperti ingin lekas menutup. Dewi pun tak berhenti menguap. Merasa kantuk yang sudah tak tertahankan lagi, Dewi lantas menuju ke kamar tidurnya. Pintu dia tutup, dia kunci dari dalam. Dewi naik ke ranjang, namun ketika mengangkat selimut menutup tubuh, saat itu Dewi samar-samar kembali mendengar suara langkah kaki anak kecil berlarian disertai tawa-tawa yang begitu gembira. Namun karena rasa kantuk sudah menguasai Dewi, Dewi pun langsung tertidur begitu lelap. Sampai akhirnya, saking lelapnya Dewi tertidur, Dewi nggak mimpi sama sekali, les aja tidurnya. Pagi-pagi terbangun, Dewi merintih merasakan nyeri linu di kedua dadanya. Aduh, kok linu gini? Ujung dada Dewi ketika bergesekan dengan baju terasa ngilu, bahkan terasa sakit. Dewi pun kebingungan, merasa heran. Terlebih kedua dadanya di ujung gunungnya itu terasa nyut-nyutan. Aduh, ini kenapa? Pikir Dewi. Melihat ke jam dinding tepat jam 8 pagi. Ya Allah, kesiangan, pikir Dewi. Dewi pun keluar. Buru-buru ke kamar mandi. Lewat ruang makan terlihat Bu Suci lagi beresin sarapan. Wi, nanti langsung makan aja ya. Ibu sama bapak udah makan duluan. Oh iya Bu, bapak kemana Bu? Biasa, dia lagi ngecek peternakan, ucap Bu Suci sambil tersenyum penuh arti. Iya Bu, Dewi mandi dulu. Suci pun hanya mengangguk saja, lantas keluar dari ruang makan. Dewi langsung berjalan menuju kamar mandi. Ketika dia membuka pakaian, Dewi terkejut. Kedua ujung gunungnya terlihat begitu merah, seperti habis dikenyot-kenyot sesuatu. Dewi terheran. Kenapa bisa? Terlebih, rasa perihnya teramat sangat. Bahkan di ujung gunungnya, Dewi melihat ada noda darah. Ketika disiram oleh air dingin dari bak mandi, dada Dewi di bagian ujung keduanya terasa begitu perih, seolah ada luka di ujung payudara Dewi. Dia bingung apa yang terjadi dengan kedua buah gunungnya itu. Sampai handuk pun ketika menyeka air di tubuhnya begitu perlahan, karena bersentuhan terasa begitu sakit. Dewi lantas bergegas kembali ke kamar tidurnya, berganti pakaian. Dia pun mencari plester di kotak P3K untuk menutupi luka di ujung buah dadanya. Pagi itu Dewi terus berpikir, kok bisa Wanto suaminya kalau pulang dan tunggang-tunggangan itu nggak sebrutal itu. Loh, ini kok bangun tidur tiba-tiba lecet dan perih di ujung dadanya. Dewi nggak habis pikir apa yang terjadi semalam tatkala dia tertidur begitu lelap. Terlebih lagi kan pintu dikunci dari dalam. Anak kuncinya pun kan nempel di pintu. Gak mungkin ada orang bisa masuk. Jendela terkunci pula dari dalam. Gak ada bekas pintu atau jendela terbuka. Pagi itu Dewi hanya diam, penuh dengan misteri, memikirkan apa yang menimpa kedua gunungnya. Lalu masih di bulan kedua, tinggal di rumah sang mertua. Waktu itu Dewi ingat sekali hari Senin malam Selasa Kliwon.
Hari Senin itu sore sekitar jam 4. Dewi yang bangun tidur siang, dia pun bergegas menuju ke dapur. Ketika tiba di dapur, terlihat ibu mertuanya Bu Suci begitu sibuk dibantu oleh Bi Inem. Loh, Bu, itu lagi bikin apa, Bu? Soalnya di dapur itu ada kembang 7 rupa, bancakan segala macam. Ada bakakak ayam. Terlihat Bi Inem itu lagi nata nasi tumpeng dibikin kerucut. Oh ini Wi, ini buat nyajen, nyuguh. Nyajen, nyuguh. Nyuguh apa, Bu? Emang bakal ada tamu, Bu? Bukan, ini nyajen, nyuguh buat karuhun, buat leluhur. Ini budaya warisan leluhur kita. Bapakmu itu memang sudah biasa melakukan hal seperti ini. Di malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon, sebulan 2 kali, Wi. Oh, memang buat apa, Bu? Ya nggak buat apa-apa. Ini hanya sebagai, ya, melestarikan budaya leluhur saja. Itu juga kata bapakmu. Ibu juga nggak tahu, ucap Bu Suci. Jadi malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon nih, Haji Barnen katanya biasa nyuguh nyajen. Dewi yang tidak mengerti dan tidak terlalu peduli pula. Dia pun malah ikut membantu ibu mertuanya. Dan tepat selepas azan maghrib, terlihat oleh Dewi yang sedang duduk di ruang tamu, Bu Suci dan Haji Barnen membawa sesaji-sesaji itu ke lantai 2 rumah mereka. Bahkan Bu Suci ketika naik tangga sempat menoleh dan tersenyum penuh arti ke arah Dewi. Dewi ya hanya membalas senyuman saja, gak punya pikiran macem-macem. Nah, selepas sesaji semua dibawa ke lantai 2, tak lama Dewi mencium aroma asap dupa. Wangi, namun bagi Dewi malah menyeramkan. Udah mah rumahnya lembab, ditambah malam hari, bau dupa. Namun ibu bapak mertuanya seolah sudah terbiasa. Begitu tenang-tenang saja. Sedangkan Dewi merasakan rasa takut dalam hati. Lantas seperti biasa ngumpul kembali di ruang tamu. Nah, jam 8 malam itu si Bu Suci itu ngasih jamu kesuburan kembali kepada Dewi. Dewi pun tanpa banyak pikir langsung meminum habis di depan Bu Suci dan Haji Barnen mertuanya. Kembali lanjut nonton TV. Rasa kantuk pun kembali datang menimpa Dewi. Kenapa, Wi? Kalau ngantuk tidur aja, ucap Bu Suci. Iya, Bu. Kok Dewi jadi ngantuk gini ya, Bu? Ya udah, tidur aja. Tidur lebih awal. Biar besok pagi kamu bangun seger, ucap Bu Suci. Dewi pun menurut. Lantas dia bergegas menuju ke kamar tidurnya. Terdengar pula tak lama suara Haji Barnen dan Bu Suci berbicara. Lantas beranjak dari ruang tamu, terdengar naik ke lantai 2. Dewi pun tertidur lelap. Namun jam 10 malam Dewi terbangun dari tidur lelapnya. Dia terbangun lantas merasa kebelet pengen buang air kecil. Sedangkan situasi rumah sudah begitu sepi. Tak terdengar suara ibu bapak mertuanya yang disangka Dewi sudah tertidur lelap mungkin di lantai 2. Awalnya Dewi ingin memastikan, namun dia takut karena memang dari jauh-jauh hari sudah dilarang naik ke lantai 2 rumah itu. Dewi pun buka pintu, menyalakan saklar lampu di ruang tamu, lantas bergegas menuju kamar mandi di ujung rumah itu. Nah, Dewi
langsung masuk ke kamar mandi, pintu dia tutup. Dewi buang air kecil kan. Nah, ketika buang air kecil, terdengar langkah kaki dan suara dahaman. Masuk ke dapur. Bu, teriak Dewi dari kamar mandi. Jelas sekali itu dahaman Bu Suci, ibu mertuanya. Ada si ibu, pikir Dewi. Awalnya kan Dewi agak takut-takut tuh. Namun mendengar suara dahaman ibu mertuanya masuk ke dapur, Dewi mulai tenang. Aktivitas di kamar mandi selesai. Namun ketika Dewi membuka pintu, Bu, Dewi manggil-manggil Bu Suci. Karena di dapur tak ada siapapun. Loh, bukannya Bu Suci tadi masuk ke sini kan? Pikir Dewi. Di tengah kebingungannya Dewi, Ibu bikin kaget aja. Kamu kenapa, Wi? Enggak, Bu, enggak kenapa-napa, ucap Dewi. Dewi jadi takut sendiri melihat raut wajah Bu Suci. Wajahnya begitu pucat, senyumnya kaku, pandangan matanya kosong, persis mirip seperti dulu penampakan sosok Bi Inem. Wi, sudah malam. Kamu tidur, Wi. Iya, Bu, ucap si Dewi. Lantas bergegas mau keluar dari dapur. Namun, baru mau keluar dari dapur menuju ke lorong, Dewi berhenti. Lantas dia menoleh kembali ke belakang. Saat itulah Dewi terkejut, sosok Bu Suci wujudnya berubah menjadi sosok Wewe Gombel yang dulu Dewi saksikan berjalan bolak-balik di halaman. Dewi mau teriak, namun teriakannya tertahan di tenggorokan. Sosok Bu Suci yang berubah jadi Wewe Gombel itu malah berbalik menghadap Dewi. Dewi kaku, tak bisa bergerak sama sekali tengah malam itu. Dia menatap ketakutan ke arah sosok Wewe Gombel yang tadi menyerupai sang ibu mertua. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba tangan kanan Dewi tertabrak oleh sosok anak-anak kecil yang berlari di samping Dewi. Lantas bermain-main, mengitari, berlari memutari sosok Wewe Gombel. Sosok-sosok anak kecil berkepala plontos dengan wajah menakutkan. Wujudnya begitu menyeramkan. Tak cukup sampai di situ, ketika Dewi di tengah ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba tepat di samping kanan Dewi muncul pula sosok tinggi besar berbulu lebat, hitam, legam dengan taring mencuat, mata yang merah menatap tajam ke arah Dewi. Seketika Dewi waktu itu pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Namun ketika Dewi terbangun, dia pun heran. Dia kembali terbangun di atas ranjang kamarnya. Begitu terbangun di dalam kamar, Dewi betul-betul ketakutan. Rumah itu, rumah yang dia tinggali, rumah Wanto, rumah ibu bapak mertuanya, rumah Haji Barnen dan Bu Suci. Ada yang tak wajar di dalam kediaman mewah itu. Dewi ketakutan. Dia betul-betul ketakutan. Ya Allah, sebenarnya ini rumah apa? Ada apa sebenarnya di rumah ini? Ya Allah, pikir Dewi. Dewi betul-betul takut. Dewi pun teringat. Hari Sabtu nanti, itu Wanto jadwal pulang ke Cikalong. Dewi pun berniat akan memaksa Wanto untuk mengajak dia keluar dari rumah mertuanya. Dewi makin lama tinggal di rumah mewah itu, dia semakin ketakutan. Apa hubungan antara Wewe Gombel lalu sosok tinggi hitam yang dikatakan adalah sosok genderuwo
dan sosok 2 ekor tuyul. Di rumah itu, apa hubungannya dengan ibu bapak mertuanya? Kenapa mereka selalu muncul dan mengganggu Dewi? Maka mulai detik itu, Dewi yang memang sudah lama meninggalkan ibadah, Dewi pun mulai kembali melaksanakan sholat, mulai kembali mengaji. Awalnya biasa-biasa saja. Namun satu ketika selepas 3 hari Dewi kembali membaca Al-Quran. Itu pun Al-Quran yang dia beli titip ke Biinem. Karena di rumah mewah itu, walau bapak mertuanya itu katanya Haji Barnen, udah pernah ke Mekah ibadah haji, di rumah itu nggak ada Al-Quran satupun. Dewi sampai titip beli ke Biinem. Nah, satu malam Dewi selepas sholat Isya itu baca Al-Quran. Ketika sedang membaca Al-Quran dengan suara yang agak nyaring, tiba-tiba pintu kamar digedor. Dewi, kamu lagi ngapain? Ini bu, lagi ngaji. Jangan keras-keras ngajinya. Ngapain ngaji? Tuh, gara-gara kamu ngaji, bapak sakit gigi. Udah, berhenti ngajinya. Bentak Bu Suci. Dewi pun kaget dong. Lah, dia kan cuma ngaji. Apa hubungannya sama sakit gigi bapak mertuanya? Ditambah, dari pagi juga bapaknya sehat-sehat aja. Iya bu, Dewi pelanin. Jangan cuma dipelanin, berhenti. Buka pintunya, ucap Bu Suci. Dewi dengan ketakutan masih memeluk Al-Quran mengenakan mukena, lantas membuka pintu kamar. Mana Al-Qurannya? Ini bu. Ngapain kamu baca yang ginian? Sudah, ibu bawa. Ingat, jangan baca Al-Quran di rumah ini. Kamu ngerti nggak? Iya bu, iya. Dewi bingung, takut, panik, semua bercampur aduk menjadi satu. Terlebih lagi, ketika mertuanya mengambil Al-Quran dari tangan Dewi, langsung dilempar ke ruang tamu, jatuh di atas sofa. Dewi melihat mata dari ibu mertuanya begitu tajam, melotot, dan tercium samar bau amis dari tubuh Bu Suci, ibu mertuanya Dewi, yang dengan begitu penuh amarah berbalik lantas pergi dari hadapan Dewi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Bu Suci seperti itu? Melihat sang ibu mertua sudah tak lagi dalam pandangan Dewi, Dewi pun kembali tertuju ke Al-Quran yang dilempar tadi. Dia ambil kembali, dia peluk. Lantas Dewi masuk kembali ke dalam kamar. Pintu ditutup rapat. Dewi menyimpan Al-Quran di dalam lemari, masih mengenakan mukena. Dewi pun kembali tertidur malam itu. Esok harinya Dewi masih bersikeras mengaji, karena dia mendapatkan ketenangan lagi dalam hatinya. Namun dengan catatan Dewi membaca Al-Quran dengan suara yang begitu samar. Nah, ketika sedang membaca Al-Quran dari jam 9 malam waktu itu, di mana Haji Barnen dan Bu Suci sudah tertidur begitu lelap, dan memang ada perubahan suasana di dalam rumah semenjak Dewi ngaji dan dimarahi Bu Suci. Haji Barnen dan Bu Suci sikapnya berubah, seperti yang menaruh kebencian kepada Dewi. Dewi tak peduli. Malam itu dia kembali mengaji dengan suara yang pelan dan samar. Namun ketika Dewi sedang mengaji dengan suara yang samar, tiba-tiba ada suara benturan seperti benda dilempar tepat mengenai kaca jendela kamar Dewi. Dewi sampai terkejut. Dia menoleh ke arah jendela. Tirai berkibar, tertiup angin dari luar masuk lewat loster. Dewi langsung menutup bacaannya. Sodaqallahul azim. Al-Quran dia tutup, dia peluk.
Sambil masih duduk bersimpu di atas sajadah, pandangan tertuju ke tirai jendela yang terus bergerak, berkibar terkena hembusan angin dari luar. Dewi menatap, seolah merasakan ada sesuatu di balik tirai jendela kamarnya. Betulah, tak lama selepas suara gebrukan tadi, Dewi mendengar suara geraman dari balik jendela kamar. Namun Dewi yang sudah bisa menguasai diri, seolah ada energi yang melindungi tubuhnya dari bacaan Al-Quran yang dia dawamkan. Dewi langsung membaca ayat kursi sambil fokus menatap ke arah jendela. Geraman itu bukannya berhenti, malah semakin kencang. Semakin kencang tak terkendali. Geraman penuh amarah. Dan Dewi melihat di balik tirai hitam ada dua sorot cahaya kemerahan seperti mata yang mengancam menatap nyalang ke arah Dewi. Dewi betul-betul ketakutan. Al-Quran terus dia peluk sampai Dewi tertidur. Masih di atas hamparan sajadah memeluk Al-Quran begitu erat. Esoknya hari Sabtu, Wanto pun pulang. Nah, ketika ada Wanto pulang ke rumah, Bu Suci dan Haji Barnen yang tadinya seperti menaruh kebencian kepada Dewi, itu kembali normal. Begitu baik, ramah kembali. Sedangkan Dewi, di malam harinya malam minggu tuh, ketika tidur di samping sang suami, Dewi pun mengeluh kepada suaminya. Dia ceritakan apa yang dia alami selama 2 bulan di rumah mertuanya, di rumah Wanto. Namun Wanto hanya tertawa. Tertawa karena tak percaya akan cerita Dewi, istrinya. Wi, walaupun masmu ini loh, dari semenjak lulus SMA, kuliah terus di Jakarta, gak pernah pulang kemari. Hanya sesekali pulang. Tapi gak mungkin ada kejadian seperti itu di rumah ini. Kamu ini loh, kayak orang gak berpendidikan. Masa masih percaya sama yang gituan? Ucap Wanto. Namun Dewi bersikeras kalau itu semua nyata. Sampai kejadian kemarin ketika baca Quran. Ya Allah, Wi. Udahlah. Itu cuma perasaan kamu saja, Wi. Itu halusinasi, Wi. Gak mungkin nyata. Mas, aku gak mau loh, Mas. Tinggal terus di sini, Mas. Mas, kita cari rumah lah. Ngontrak kek apa kek. Dewi gak mau tinggal di rumah ini terus, Mas. Sabar, Wi, sabar. Nanti pun akhir tahun inilah Mas mau beli rumah. Uang sekarang lagi Mas tabung dulu. Nanti kita beli rumah sendiri ya. Kita pindah dari rumah ini. Janji ya, Mas? Janji. Kamu sabar dulu. Paling tinggal 6-7 bulan lagi kita sudah bisa tinggal di rumah sendiri. Hibur Wanto malam itu. Akhirnya Dewi pun luluh juga oleh bujuk rayu suaminya. Hari Minggu, Wanto pun sudah kembali, waktunya harus balik ke Jakarta. Berat Dewi ditinggal Wanto suaminya. Ketenangan selama 2 malam pasti sirna. Dewi kembali harus menjalani hari dalam penuh ketakutan. Namun Wanto menenangkan Dewi dan terus menghibur Dewi kalau apa yang dia saksikan, dia rasakan hanya halusinasi. Wanto pun berangkat ke Jakarta. Nah, sekepergiannya Wanto, Dewi pun mulai waspada. Dewi mulai mengingat-ingat setiap kejadian-kejadian yang dia alami di rumah mewah itu. Dewi pun mulai sadar akan sesuatu, pola waktu yang berulang. Dipikir-pikir, hal-hal aneh itu selalu terjadi ketika ibu bikin sesaji. Apa mungkin
ada hubungannya? Pikir Dewi. Karena sudah 2 kali nih, malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Itu pun Dewi ingat-ingat ketika dia melihat kalender. Dewi yang sewaktu sekolah dulu pernah dengar kalau malam Kliwon itu malam keramat, sering dipakai ritual-ritual di masa lalu. Dia pun mulai menyatu-nyatukan kejadian-kejadian yang selalu terjadi ketika waktu ibu bapak mertuanya nyajen. Makin yakinlah Dewi, pasti ibu bapak mertuanya melakukan ritual-ritual sesuatu. Maka semenjak saat itu, Dewi sembunyi-sembunyi selalu sholat dan membaca Quran baik siang ataupun malam. Karena hanya dengan itulah Dewi merasa terlindungi. Walau tetap di satu-satu waktu Dewi mengalami kejadian aneh, namun tidak se-ekstrim sebelum ngaji. Dewi ingin pulang ke Cibiu, tapi susah karena mertuanya selalu ada di rumah, terkhususnya Bu Suci, dan seperti terus memantau pergerakan Dewi. Sampai satu saat hal yang mengejutkan pun didengar oleh Dewi tanpa sengaja. Waktu itu seperti biasa nih, ini masuk ke bulan ketiga. Kamis sore, ketika Dewi ke dapur, dia melihat ibu mertuanya dan Bi Inem sedang menyiapkan sesaji. Dewi pun mulai ketakutan, waspada dia. Maka ketika malam harinya, jam 8 malam, Dewi yang waktu itu di dalam kamar mengunci diri dari maghrib, ketika asap dupa mulai tercium di hidung Dewi. Terdengar suara ketukan pintu, suara lembut ibu mertuanya memanggil Dewi. Wi, buka pintunya Wi. Awalnya Dewi mau pura-pura tidur, tapi ibu mertuanya ini gak berhenti ngetuk-ngetuk pintu. Makin lama malah makin kencang. Akhirnya terpaksa Dewi pun membuka pintunya, pura-pura seperti orang bangun tidur. Iya Bu, kamu ini loh tidur nyenyak banget. Iya Bu, Dewi ngantuk banget. Ya sudah, nih kamu minum dulu jamu kesuburannya, nanti baru tidur lagi ya. Iya Bu. Dengan ragu, Dewi pun menerima gelas yang katanya berisi jamu kesuburan. Si Suci tersenyum meninggalkan Dewi. Lantas pintu kembali Dewi tutup, dia kunci dari dalam. Dia pun menatap ke arah jamu yang katanya jamu kesuburan. Gak salah lagi, pasti gara-gara jamu ini. Karena sehabis minum jamu itu, Dewi pasti tertidur lelap. Dewi curiga, jamu itu pun dia letakkan di atas meja. Gak dia minum sama sekali. Lalu Dewi kembali naik ke ranjang, menutup tubuh dengan selimut. Dewi terus diam sambil membaca bolak-balik majalah yang sudah entah keberapa kali dia baca. Dan tepat jam 9 malam, ibu bapak mertuanya masih di ruang tamu nonton TV. Lalu TV dimatikan. Mungkin Suci dan Haji Barnen menganggap Dewi sudah tertidur lelap. Saat itulah Dewi mendengar percakapan ibu dan bapak mertuanya. Pak, kapan Pak? Kapan mereka memberikan uang seperti yang sudah biasa dijanjikan Pak? Besok pagi. Besok pagi uang-uang itu akan bertumpuk di kamar atas. Karena malam ini tuyul-tuyul itu akan kembali netek ke si Dewi. Tenanglah. Kamu mau beli apa? Emas? Berlian? Semua pasti kubelikan, ucap Haji Barnen. Bu Suci pun tertawa. Iya Pak. Ibu juga tenang. Selepas si Wanto menikahi Dewi, ibu gak perlu lagi harus netein tuyul-tuyul itu Pak. Iya Bu. Makanya biarkan si Dewi disedot habis darahnya. Biarkan si Dewi terus menetek, menyusui
tuyul-tuyul itu tanpa dia sadari. Kita yang menikmati hasilnya, Bu. Kita yang menikmati hasilnya. Dewi di dalam kabar pucat pasi mendengar percakapan ibu bapak mertuanya. Tubuhnya menggigil ketakutan. Pantaslah setiap kali dia terbangun selepas meminum ramuan kesuburan, kedua payudaranya, kedua gunung kembarnya, perih, lecet sampai mengeluarkan darah. Ternyata dikala Dewi yang tertidur begitu lelap, dia tanpa sadari menetek, menyusui tuyul-tuyul piaraan ibu bapak mertuanya. Coba kalian bayangkan seperti apa rasa takutnya Dewi pada waktu itu. Selepas sadar dia dijadikan tumbal menyusui tuyul piaraan mertuanya sendiri. Malam itu Dewi langsung mengambil Al-Quran. Dia peluk erat. Dia berusaha terus terjaga. Namun apa daya, kodrat manusia, malam hari waktunya istirahat. Sepengen apapun bergadang melek buka mata. Terlebih bau asap dupa semakin kencang tercium di hidung Dewi, membuat Dewi lama-lama mengantuk. Al-Quran terlepas dari dadanya. Dia tertidur cukup lelap. Namun di tengah tidurnya, samar-samar antara sadar dan tidak, Dewi seperti mengalami ketindihan. Badannya seperti ditindih sesuatu berat dan sesak. Persis seperti orang ketindihan, Dewi dengan kesadaran penuh ingin membuka mata namun tak bisa. Bahkan dia merasakan dadanya, keduanya begitu nyeri, dikenyot, perih, ngilu bercampur aduk menjadi satu. Bahkan ada sesuatu seperti yang dihisap dari ujung dadanya sendiri. Dewi dalam kesadaran penuh dengan tubuh yang tak bisa digerakkan, dia pun mulai membaca-baca doa dalam hati. Ketika Dewi mulai bisa perlahan menguasai diri, dia membuka mata. Saat itulah Dewi menjerit sekuat tenaga karena di atas tubuhnya ditindih 2 ekor tuyul botak dengan wajah yang begitu menakutkan. Taring mencuat penuh darah menghisap 2 ujung dadanya. Dewi yang berusaha berontak namun kalah tenaga, dan seketika itu pula Dewi menyaksikan di belakang 2 tuyul yang menindih tubuhnya ada sosok Wewe Gombel dan sosok Gendruwo berdiri seolah memantau 2 tuyul, seperti orang tua yang memantau kedua anaknya menikmati tumbal sesaji yang itu adalah tubuh Dewi. Dewi menjerit sekuat tenaga sampai pandangannya gelap. Dewi tak ingat apa-apa. Esok harinya Dewi terbangun dengan tubuh yang begitu lemas, tak ada tenaga. Bergerak pun begitu susah. Menggerakkan kedua kelopak mata pun begitu berat. Namun yang Dewi rasakan selain lemas, rasa perih di 2 ujung dadanya. Begitu Dewi membuka mata memaksakan diri, dia terkejut. Noda darah masih terlihat di bajunya. Dan yang lebih parah, 2 dada Dewi bengkak di pagi hari itu. Dewi mengerang-ngerang kesakitan, menangis karena dia tak punya siapa-siapa di rumah itu. Dia sadar sudah jadi korban kebiadaban mertuanya sendiri. Dan sejak hari itu Dewi hanya bisa terbaring di atas ranjang. Hanya Bi Inem ditugaskan oleh Bu Suci untuk merawat Dewi.
Bahkan semenjak kejadian itu, beberapa hari, baik ibu ataupun bapak mertuanya sama sekali tak ada menengok ke dalam kamar Dewi. Dewi pun tak berdaya, hanya terbaring lemah di atas ranjang tempat tidurnya. Wanto tentunya di Jakarta sana tak tahu akan kondisi Dewi yang seperti itu. Dewi betul-betul menderita. Kematian seolah membayangi di pelupuk mata. Sedangkan Bi Inem yang memang punya kekurangan tunarungu, dia gak bisa mendengar. Ketika Dewi dengan suara parau, suara yang begitu lemah, meminta tolong bicara ke Bi Inem, Bi Inem hanya tersenyum-senyum saja. Ya mau gimana lagi? Bi Inem memang seperti itu. Tugas Bi Inem setiap pagi memandikan Dewi. Walaupun ketika membuka pakaian Dewi, Bi Inem seperti yang terkejut, namun wajahnya kembali seperti biasa, seolah melihat dada yang bengkak, memar, meneteskan darah sudah jadi hal biasa bagi Bi Inem. Dewi pun akhirnya hanya bisa pasrah. Betul-betul hanya bisa pasrah. Pasrah akan kematian yang terus membayangi dirinya. Dewi tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam karena tubuhnya tak berdaya. Hanya bisa pasrah menjadi tumbal. Sang mertua menyusui 2 tuyul piaraannya. Dan memang dalam 1 bulan itu, malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, Dewi dipaksa menyusui tuyul-tuyul mertuanya. Sedangkan Wanto, anehnya, di bulan itu dia tak pulang sama sekali ke Cikalong. Tentunya putus sudah harapan Dewi. Satu-satunya orang yang Dewi anggap bisa menyelamatkan dirinya tak kunjung juga datang. Menghadapi itu semua, Dewi hanya bisa menjerit dan berdoa dalam hati, mengharapkan keajaiban datang, membawa dirinya, menarik dirinya dari jurang ketidakberdayaan, dari keadaan yang begitu memprihatinkan, menjahit, menarik dirinya dari kebejadan, kebiadaban mertuanya sendiri yang tega menumbalkan Dewi, dijadikan sajian hidup untuk makhluk-makhluk halus iblis yang memberikan harta kekayaan kepada ibu bapak mertuanya sendiri. Nah, itulah kisah Dewi yang belum selesai sama sekali, menjadi tumbal, dipaksa menyusui 2 tuyul piaraan sang mertua. Lalu, apa yang akan selanjutnya terjadi kepada Dewi? Kita saksikan di video selanjutnya.